Fakta sebenarnya soal Gunung Kawi. Sarwendah buka suara. Itu kamu beneran pesugihan kah? Maaf ya, saya maksudnya gue harus objektif sekali gitu. Maaf, saya minta maaf sekali lagi. Nggak, maaf kalau aku senyum karena aku syuting kok di situ. Syuting ya? Aku syuting program KBP The Lost World. Ada videonya. Program di YouTube. Program di YouTube, dan waktu itu pada saat COVID, jadi dijualnya tuh di online kok. Oke. Tiketan gitu. Jadi kalau mau beli, mau nonton harus beli gitu. Itu kamu yang punya program atau? Bukan, beliau yang punya program. Aku syutingnya juga sama Jordi juga gitu. Terus emang lagi ke Gunung Kawi itu? Emang dia tuh ada rute Malang, berapa kota lah. Nah, aku dapatnya yang di Gunung Kawi diaturnya. Karena kan ya kita sebagai artis ya udah datang aja dong. Karena kan itu syuting horor gitu. Jadi aku ke situ ya emang syuting horor, bukannya berita-berita di luar sana. Itu sama sekali tidak benar. Kalau di situ kamu memang ada melakukan ritual-ritual nggak pas syuting itu? Jadi pas datang kita disuruh kayak matur nuhun lah. Oh, kayak izin ya? Izin. Jadi ada adat di situ yang harus dia lakukan, harus makan nasi kuning deh, pokoknya bareng-bareng, tapi semuanya sama bareng-bareng sama kru gitu. Adat lah gitu ya? Iya, ritual nggak ya jatuhnya itu? Tradisi lah. Tradisi ya. Adat, Iya. kebiasaan orang sana untuk menghormati kan? Menghormati, karena kan Tapi- kita datang ke sana izin mau syuting gitu. Tapi nggak dikasih tahu kalau saya mau pesugihan gitu-gitu, enggak kan? Nggak ada begitu? Nggak ada kata-kata pesugihan itu 1000% nggak ada. Kamu oke kalau saya teleponin pesulap merah? Boleh? Boleh ya? Karena isu ini yang ngebawa awalnya pesulap merah yang aku tahu. Jadi biar langsung gitu loh. Nah ini, bro, lagi ngapain? Lagi baru selesai syuting tadi, ini lagi ngedit. Ini gue kan sebenarnya lagi podcast sama Sarwenda. Ini tiba-tiba gue lagi ngobrolin masa pesugihan. Dan gue inget kan yang ngebawa awalnya masalah pesugihan itu kan dari lu dulu tuh. Betul. Nah ini kan kebetulan ada Sarwenda langsung. Mungkin beliau ada depan gue. Oke. Lu pengen ngomong langsung sama Sarwendanya? Boleh dong, boleh. Iya, biar ini ya, nih Wen. Nah, enak Apa? nih dikonfrontir langsung. Desember. Terakhir aku chatan tuh Desember. Nah sebelum itu juga dia ganti nomor kok. Ganti nomor, tapi aku nggak tahu. Jadi aku chat ke nomor dia yang lama terus dong, yang aku tahu nomornya gitu. Tapi emang ganti nomor Nah pas terus kamu cek. pada saat itu ada Onyo. Jadi aku tanya sama Onyo, Onyo nih kok bunda chat ayah nggak delivered ya gitu loh. Onyo bilang ganti nomor. Baru aku minta kirimin nomornya. Terus saya bilang dong, bukannya saya mau ikut campur dengan kehidupan kamu yang baru, tapi tolong diinfokan kalau ganti nomor. Kan kalau misalnya kita ganti nomor, orang yang ganti nomor yang harus info dong kok. Atau saya yang harus nyari-nyari. Saya jadi bingung gitu loh. Dia nggak infokan gitu loh. Jadi akhirnya saya cari dong. Bukannya mau mengganggu, tapi kalau bisa demi kenyamanan anak-anak, kalau ganti nomor infokan ke saya gitu. Ya udah. Nah, Berarti ada miskom di situ ya? ada miskom di situ. Nah setelah itu chat tuh di nomor yang satu ini gitu. Jadi udah chat di nomor yang satu ini, terus udah kayak gitu terakhir chat Desember lalu. Udah 6 bulan gak chat gitu. Akhirnya anak-anak ulang tahun. Anak-anak ulang tahun itu beberapa hari sebelumnya, karena kan memang kalau sebelum 1 tahunan meninggal almarhum papi aku, katanya 1 tahun itu kita tidak boleh mengadakan pesta gitu. Jadi anak-anak cuma makan-makan keluarga doang gitu. Dan belum ditentukan kapan waktu itu. Karena anak-anak waktu itu mau balet, ada lomba, jadi mereka tuh harus ada latihan. Jadi disesuaikan dengan jadwal anak-anak, terus baru muncul jamnya. Aku udah chat dari beberapa hari sebelumnya. Sudah chat, ayah ada di sini gitu loh acara, kalau bisa datang ya gitu. Dikabarin bisa atau tidak, biar disiapkan kalau mau meja atau apa. Tidak direspon. Akhirnya di hari H dia baru respon. Dia baru bilang,
maaf, aku ada syuting. Maksudnya aku kalau dia responnya pada saat itu, kan kita masih bisa diskusi kan. Aku juga udah bilang, oh gitu. Tapi ayah kita kan sebenarnya bisa diskusi dan sebenarnya tahu tiap kali anak ulang tahun tuh tanggal berapa. Berarti komunikasinya tidak lancar. Tuh. Ya. Ya. Udah ada miskom, komunikasi nggak lancar. Nah, terus setelah itu disalahkan aku sama orang-orang di luar sana kalau misalnya kenapa tiba-tiba ngechatnya. Tidak tiba-tiba, saya ngechat benar-benar dari beberapa hari sebelumnya, dan kenapa jamnya segitu ya diatur sama jam anak-anak. Tapi kalau misalnya memang ada komunikasi yang baik, bisa didiskusikan, semuanya bisa didiskusikan sebenarnya dengan baik. Oke. Berarti di part yang itu kamu ngerasa ada kesalahan di kamunya atau memang karena keadaan jadi semuanya jadi salah ya? Di part yang itu ya, yang tadi. Atau kamu nggak tahu jawabannya? Saya bingung sih. Bingung ya? Ya kalau jadi aku sekarang bingung. Oke. Terus kenapa kamu nggak klarifikasi masalah ini seperti kayak sekarang gitu? Karena menurut aku ini adalah masalah pribadi. Sebenarnya semua ini aku inginnya dibicarakan secara pribadi. Tapi selalu dilempar, ngomong aja sama pengacara, ngomong aja sama pengacara. Ini anak-anak bareng kan, bukan anak-anak pengacara. Jadi ada hal yang bisa kita lempar ke pengacara, ada hal yang bisa kita kondisikan berdua dan demi kebaikan anak-anak. Menurut saya seperti itu. Sebenarnya waktu itu permintaan maaf yang kamu bikin itu arahnya buat... Arah aku minta maaf itu ya karena sebagai public figure, aku tahu kalau misalnya omongan aku itu tidak pantas di ranah publik. Jadi aku minta maaf, mencontohkan segala sesuatu yang tidak baik. Makanya aku lebih memilih diam. Kalau misalnya ditanya, banyak nggak yang aku simpan? Sangat banyak.